Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudara terkasih. Shalom bagi kita semuanya. Ada banyak hal yang menjadi catatan di ibadah perdana Kumenis, karena bukan soal kesalahan, tapi adanya kekurang tepatan dalam hal membawa cara WL yang seharusnya adalah pelayan, yang pelayan atau pelayan tahbisan. Untuk hari ke depan kita akan memperbaiki, dan ini bisa mengcover beberapa ajaran atau ibadah di beberapa denominasi gereja, khususnya di Indonesia, dalam tahap perbaikan dan perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, terpujilah Tuhan ketika masih ada juga yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena ternyata mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah tidak hanya di tempat ini. Di luar sana pun kita bisa mendengarkan firman Tuhan ternyata. Minum kopi di samping gereja dan dengarkan firman Tuhan. Tapi adalah lebih baik, jauh lebih baik ketika kita memilih kesehatan, datanglah ke dalam ruang ibadah, kaulah atau ke gereja. Ketika memberikan firman Tuhan, kita boleh dengarkan. Amin. Hari Minggu ini dinamakan minggu kedua setelah Epifania. Kalau minggu lalu saya jelaskan minggu Epifania adalah minggu Hapapatau di Jawa, minggu penyataan Tuhan. Dan dalam minggu Epifania juga memiliki pengertian atas dua kata yang sudah pernah juga jelaskan di tahun-tahun yang lalu, bahwa dua kata Evi artinya dari atas, Fania artinya saya atau aku melihat. Epifania adalah aku, dalam hal ini adalah Allah. Aku melihat dari atas, melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, melihat dan mengetahui, mengenal bagaimana kehidupan kita di tempat ini. Pada minggu kedua setelah Epifania ini, kita lihat dari Injil Yohanes ayat pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 48 sampai 51. Bagaimana Tuhan mengenal dan melihat kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 48 sampai 51. Saya akan bacakan tugas semua. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka kau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian membaca firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pandoha istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Hinari kotna marsi dada, pentingnya arti dari berkenalan. Agar tumbuh rasa cinta, agar tumbuh rasa sayang, maka penting untuk berkenalan. Orang yang berada di dunia ini atau masih ada di dunia ini, itu layak dan wajib untuk berkenalan, karena dia adalah makhluk sosial yang harus berdampingan satu dengan lainnya. Jika ada orang yang tidak mau mengenal di samping kanan kirinya, dia adalah orang atau manusia yang egois, yang hanya ingin mengenal dirinya sendiri, tapi enggan untuk mengenal dan bagaimana kehidupan di sekelilingnya, termasuk sesamanya.
kita manusia tidak sendirian. Kita hidup secara berkelompok dalam persekutuan dan wajib ada perkenalan, bukan hidup di hutan. Dan jadilah pribadi yang berkenalan terlebih dahulu. Jangan menunggu orang bertanya kepada kita, "Iya, siapa namanya?" Terlebih kita di lapas ini. Kalau kita sudah orang lama, kalau kita warga binaan yang lama di sini, maka ketika ada orang masuk, maka kita layak untuk mendatangi dia, "Siapa namamu? Di mana alamatmu?" Jangan tunggu orang baru bertanya sama kita, berkenalan sama kita. Tapi ketika kita ingin mengetahui seseorang, mengenal seseorang lebih jauh, sebisa-bisanya kita duluan, lebih dulu yang berkenalan kepadanya. Sebisa-bisanya kita harus kenal banyak tentang sesuatu, baik keadaan atau seseorang. Kenal banyak tentang sesuatu agar kita tidak disebut sebagai SKSD Palapa. Sok kenal, sok dekat, padahal tidak tahu apa-apa. Perasaan dekat, perasaan tahu, perasaan kenal, padahal tidak tahu apa-apa. Ujung-ujungnya menjadi orang pribadi yang berlagak tahu. Karena tidak mau tahu pada sekelilingnya, tidak mau kenal pada orang-orang yang ada sekelilingnya. Itu bahaya, sebab apa yang kita tahu belum tentu benar. Apa yang kita tahu belum tentu benar, yang membuat kita nantinya dijuluki orang yang sok tahu. Sok pintar boleh, juga kemarin sok ganteng boleh, sok cantik boleh, tapi dilarang sok tahu. Nanti jadi nggak tahu apa. Dilarang untuk menjadi orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Lebih baik tahu, lebih baik kenal satu orang, tapi banyak tahu tentang dia satu orang, daripada harus mengenal 10 orang sebeda dong. Satu pun tidak ada yang dia tahu mengenai yang 10 orang ini. Cukup hanya satu, tapi memiliki kualitas perkenalan yang sungguh intim dan akrab. Sebab ketika kita tahu banyak tentang satu orang, maka kedekatan itu akan terus bertumbuh, dan pengenalan kedekatan itu bertumbuh menjadi sayang dan bertumbuh menjadi cinta, bahkan rasa setia. Bandingkan seorang pria yang mengenal banyak wanita untuk dia katakan dia cintai atau playboy, memiliki 10 wanita yang ingin cintai, dengan pria yang hanya mencintai satu orang wanita. Manakah di antara dua pria ini yang cenderung untuk mencintai sungguh-sungguh? Manakah yang cenderung untuk selingkuh? Nathanael bertanya dalam perikop ini, "How do you know me, O Lord?" Bagaimana kau kenal aku? Kau tahu aku? Bagaimana kau mengenal aku, Tuhan? Dia heran karena Yesus berkata, "Lihatlah, inilah Israel yang sejati." Ayat 47. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika dia mengenal Nathanael terkejut karena menurutnya Rabi, guru yang agung itu adalah sekelas manusia yang memiliki keterbatasan dalam pikiran, ingatan, yang memiliki keterbatasan atau kelemahan fisik. Kok bisa dia kenal aku? Bagaimana dia kenal aku? Dan begitu dalamnya dia mengenal aku. Tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Dia lupa bahwa Yesus, sang guru yang agung, adalah Allah yang sejati, yang memiliki kuasa di luar logika manusia, memiliki kemampuan di luar logika manusia. Kelemahan tidak ada di dalam Yesus Kristus, yang walaupun pada akhirnya dia mengakui ayat 49, "Rabi, engkau anak Allah." Dia mengakui dan sadar bahwa guru yang dia puja-puja, yang dia ikuti, seorang manusia biasa 100% dan juga adalah Allah 100%. Inilah yang membuat Nathanael tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa terkedik dan lari dari hadapannya. Kemudian di ayat 48b ada kata "sebelum", menunjukkan bahwa Yesus sudah terlebih dahulu tahu dan kenal jelas Nathanael, bahkan dibandingkan dari diri Nathanael sendiri. Tuhan jauh lebih kenal Nathanael
dibandingkan dirinya sendiri, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Perkataan ini sama dengan perkataan Tuhan kepada Nabi Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahimmu, adorak sosoran topeho, aidi mortian deinang topeho, nunga hujannya. Masih dalam kandungan, aku mengenal kau, dan aku menguduskan engkau ketika engkau dalam rahim. Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, bukan Allah yang sok tahu, tapi Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang mengetahui segala-galanya, sedetik pun peristiwa di hadapan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi. Allah sungguh-sungguh tahu bagaimana hidup kita, karena hidup kita berada dalam genggamannya, berada dalam rancangan idenya, rencana-rencana Allah. Kita tidak bisa bersembunyi, tidak bisa lari dari hadapannya, bahkan kita tidak bisa berkutik, berkelit, berdalih, dan tak bisa berdusta di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, bukan aku pelakunya, aku hanya korban. Tuhan, aku difitnah. Tuhan, aku tidak mau hidup seperti ini karena aku hanya seperti ini. Aku hanya penadah, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di hadapanku sehingga aku melakukan ini. Tuhan, bukan aku yang melakukannya. Tuhan, tidak ada yang melakukan dosa menurut kasusku. Di hadapan manusia boleh kita berdusta, boleh kita berkelit dan berdalih, tapi percayalah, benar atau tidak benar alasan yang sering kita katakan, termasuk saya, Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita sebelum kita masuk dalam lapas ini. Tidak ada yang bisa lari dan tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sungguh-sungguh mengenal engkau dan aku. Tuhan sungguh-sungguh mengenal kedalaman hati kita. Firman Tuhan berkata, sehelai rambut pun jatuh, Dia tahu. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang menciptakan rambut itu sendiri, menciptakan kehidupan kita. Kalau sudah begini, kalau sudah kita sadar bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu everything in our life, dalam kehidupan kita, apa yang harus kita perbuat? Apa yang bisa kita perbuat lagi? Haruskah aku bersembunyi? Haruskah aku lari dari kenyataan? Karena Tuhan Maha Tahu. Efesius jelas mengatakan tadi, Tuhan tahu pada saat aku duduk, pada saat aku berdiri, pada saat aku mendaki ke langit, pada saat aku tidur di dunia orang mati, Dia tahu. Dan di situ pun kau ada. Tuhan ada di mana-mana. Mazmur 139 ayat 4 episode tadi, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya engkau telah mengetahui semuanya. Ya Tuhan. Sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu setelah ini, maka Tuhan sudah terlebih dahulu. Di mana Tuhan? Kita tidak tahu di mana Tuhan, tapi Tuhan tahu di mana kita berada dan kenal kita begitu sempurna. Begitu berkuasanya Allah terhadap kita, begitu dahsyat dan ajaibnya Dia atas hidup kita. Hanya Dia sungguh-sungguh yang mengenal, mengetahui kita secara sempurna. Dan percayalah, pengetahuan, pengenalannya atas kita, itu yang buat Dia semakin mengasihi, mencintai dan menyayangi kita. Ausura dan ditanda di bawah, dan itu mungkin dihapologi di mata. Tapi karena Tuhan sudah mengenal aku dalam, maka Tuhan mencintai. Seandainya Tuhan tidak mengenal engkau, Tuhan pun tidak akan mencintai engkau. Tapi karena Tuhan sudah mengenal engkau, Tuhan mengasihi dan mencintai engkau. Dan panitia Natal yang sudah dikeluarkan, percayalah dan ingat, Tuhan tahu apa yang sudah kita kerjakan sebagai panitia Natal. Apakah kita hanya duduk-duduk saja, atau kita mempersembahkan waktu, tenaga, bahkan materi kita untuk Natal yang sudah kita laksanakan. Tuhan Maha Tahu. Apakah di Natal kita tahun lalu kita hanya ingin memperlihatkan kualitas kehebatan kita, atau justru kita ingin menunjukkan kepada sesama kita warga binaan bahwa Tuhanlah yang layak kita puji.
Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai respon cinta Tuhan pada kita? Kita harus lebih mengenal Dia jauh lebih lagi. Kita harus mengenal Tuhan jauh lebih lagi, lebih sungguh lagi. Maka kita pun akan juga mencintai dan menyayangi Tuhan. Jangan beralih pada cinta yang lain. Jangan beralih pada cinta ilah yang lain. Jangan lebih mencintai dunia ini lebih dari pembuat pencipta dunia ini, yaitu Allah itu sendiri. Sebab yang sungguh-sungguh mengenal kita adalah Dia yang ajaib, Dia yang perkasa, Dia Allah yang maha mengerti, maha memahami, maha peduli atas kehidupan kita. Terlepas kita bersembunyi dimanapun berada, di tempat yang tersembunyi sekalipun, Allah tahu. Allah yang kita kenal adalah Allah yang sungguh-sungguh berada dalam diri Yesus Kristus, yang telah mati untuk kita, menebus dosa kita. Allah yang tetap mencintai dan setia kepada kita. Maka tetaplah cinta Dia dan tetaplah setia akan Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, jika kita belum mengenal Tuhan lebih dalam lagi, berusaha sungguh-sungguh mengenalnya. Berusaha sungguh-sungguh mengenalnya melalui pembacaan. Ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Ada kerinduan untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ada kerinduan untuk berdoa dan bersekutu setiap hari di gereja Tuhan. Maka sayang dan cinta kita padanya akan terus bertambah. Jika kita ingin mengenal Dia melalui persekutuan yang indah, yang akrab, yang hangat di dalam Tuhan, maka niscaya cintaku kepada Dia, kepada Tuhan yang kita sembah, akan semakin lama semakin bertumbuh, semakin lama semakin bertambah. Selamat mencintai, mengasihi Tuhan, dan percayalah Tuhan mengenalmu dan mengenalmu. Amin.